awal film terlihat seorang anak laki-laki bernama Soichi tertawa bahagia saat mendengar kabar kakak kelasnya yang bernama Oya tiba-tiba pingsan di tengah jalan tadi malam. Dia mengatakan Oya dikutuk oleh dirinya karena sangat menyebalkan. Mendengar hal itu, kedua temannya merasa Soichi sangat menyeramkan. Di siang hari saat pulang sekolah, Soichi menemukan seekor katak yang sedang berhibernasi di dalam tanah. Melihat hal ini, Soichi membawa katak itu dan menyimpannya di kamar. Lalu dia berniat untuk mengutuk teman-temannya seperti katak yang berhibernasi. Singkat waktu di malam hari, Soichi melihat keluarganya yang sedang asik menonton TV. Lalu kakaknya Koichi mengajak dia bergabung, namun Soichi malah lari dan ternyata dia membawa katak yang di kamar untuk menakut-nakuti kakak perempuannya Sayuri. Melihat Koichi tidak ketakutan, Soichi merasa kesal, namun dia tidak terlalu peduli dengan hal itu karena malam ini Soichi harus menguburkan boneka teman sekelasnya yang bernama Koroda supaya dia mendapatkan kutukan hibernasi keesokan harinya. Benar saja Koroda dikabarkan menghilang entah kemana. Beruntung si kakek pemilik hutan ini datang. Dia sangat marah saat melihat banyak sekali boneka yang dipaku di pohon cedar miliknya. Namun dia berhasil menemukan Koroda yang sedang berhibernasi seperti katak. Mendengar kabar baik itu, Soichi merasa kesal karena seharusnya Koroda bangun di musim semi nanti. Lalu saat melihat tiga teman sekelasnya tertawa, Soichi merasa salah satu di antara mereka yang bernama Isaka sangat membenci Kawaii temannya, sehingga dia berniat mengutuk Kawaii untuk membantu Isaka. Walaupun sebenarnya Isaka tidak membenci siapapun, justru dia dan Kawaii adalah sahabat baik. Bahkan saat pulang sekolah Isaka memberitahu Kawaii jika Soichi akan mengutuk dirinya. Lalu terlihat saat berada di rumah Soichi kembali menakut-nakuti kakaknya Sayuri dengan laba-laba yang dia temukan. Namun ternyata Koichi tidak takut dengan laba-laba, justru dia melemparkan laba-laba itu ke wajah Soichi yang membuat dia lari. Di hari berikutnya ketika sedang berada di sekolah, terlihat Soichi memulai kutukan yang akan dia lakukan kepada Kawaii. Dan benar saja, saat Kawaii memasuki toilet, dia melihat ada laba-laba raksasa yang menghampiri dirinya dan mengikat tubuh Kawaii dengan jaring besar yang membuat dia pingsan karena ketakutan. Tak lama kemudian para siswa berkumpul ingin melihat keadaan Kawaii yang masih pingsan, sedangkan Soichi kesal karena Isaka tidak mau memberinya imbalan. Dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Soichi itu. Lalu di malam harinya, Soichi menyuruh Isaka datang ke taman dan tiba-tiba betapa kagetnya Isaka saat melihat semut raksasa mengejar dirinya. Beruntung saat Isaka lari ke arah hutan, Soichi terkena jebakan beruang sehingga kostum yang dia gunakan tidak bisa bergerak. Melihat hal itu, Isaka segera pulang karena dia takut si pemilik hutan yang kejam segera datang untuk menangkap buruannya itu. Tak lama kemudian, si kakek pemilik hutan datang untuk menangkap orang yang selalu memaku boneka di pohon cedar miliknya. Soichi pun ketakutan karena si kakek melemparkan kapak dan mengatakan ingin membunuh Soichi. Namun beruntung, setelah pulang kuliah kakaknya Koichi memilih jalan hutan sehingga dia bertemu dengan si kakek pemilik hutan dan Soichi yang masih tergantung. Dan dia berhasil menyelamatkan Soichi dari amarah si kakek pemilik hutan itu. Dan saat sampai di rumah, Soichi dimarahi keluarganya karena selalu membuat onar. Namun dia tidak peduli karena itu sudah menjadi hobinya. Lalu Shin berpindah ke seorang pria bernama Iwasaki. Setelah bangun tidur dia membicarakan tentang film yang akan timnya buat bersama seorang temannya yang bernama Oda. Karena film itu sangat penting untuk mereka berikan kepada dosen sebagai tugas akhir sebelum mereka lulus kuliah.
Kemudian salah satu teman Iwasaki memberitahu karena mereka bukan produser film terkenal, jadi hanya ada 3 orang yang mendaftarkan diri untuk menjadi artis di film buatan mereka nanti. Lalu Iwasaki merasa tidak setuju saat Oda berencana mengikut sertakan model berwajah menyeramkan di proyek film mereka. Lalu saat Iwasaki bersama Oda datang ke kafe untuk bertemu dengan 2 wanita yang sudah dipilih oleh Oda, mereka heran karena ternyata model menyeramkan bernama Pucci itu memiliki postur tubuh yang sangat tinggi, sehingga Iwasaki menyarankan supaya Oda membatalkan niatnya untuk mengikut sertakan Pucci di film mereka. Namun Oda merasa wanita menyeramkan itu akan menjadi bintang di film nanti. Kemudian setelah sampai di lokasi syuting, Oda memberikan arahan kepada Miyake dan Pucci untuk menjalankan peran mereka masing-masing. Dan saat Iwasaki pergi ke sungai, tiba-tiba betapa kagetnya dia saat melihat Pucci mengejar dirinya seakan-akan dia adalah monster yang menyeramkan. Lalu Iwasaki memberitahu teman-temannya tentang hal itu dan mengajak mereka semua segera pergi dari tempat ini. Lalu terlihat Pucci merasa kesal karena dari tadi hanya Tamae yang direkam oleh Oda dan dirinya belum mendapat giliran. Tak lama kemudian ketika sedang beristirahat, Miyake mengatakan jika Pucci baru saja memakan Tamae. Mendengar hal itu mereka segera pergi untuk memeriksanya. Lalu mereka pun lari ketakutan saat melihat Pucci datang menampakkan wujud aslinya yang menyeramkan dan memakan semua teman Iwasaki. Lalu scene berpindah ke seorang gadis bernama Mami. Terlihat dia sangat ketakutan karena merasa selalu ada malaikat maut yang akan menjemput dirinya karena dia mengidap kanker stadium akhir dan sedang dirawat di rumah sakit. Lalu seorang dokter bernama Kuroda memberitahu asistennya sosok yang dianggap oleh Mami malaikat maut adalah pasien bernama Mukoda yang dirawat di kamar nomor 31. Dia mengidap penyakit aneh di mana Mukoda selalu mengalami mimpi yang sangat panjang. Dokter Kuroda pun mengatakan pada awalnya dia tidak percaya dengan penyakit mimpi yang dikatakan oleh Mukoda. Namun saat dia memasang mesin penghitung siklus otak, betapa kagetnya dia saat mengetahui jika Mukoda benar-benar mengalami mimpi bertahun-tahun, padahal itu hanya berlangsung beberapa detik saja. Dan setelah beberapa hari menjalani perawatan, Mukoda merasa penyakitnya malah bertambah parah. Bahkan sekarang dia mengalami mimpi sampai 10 tahun. Mendengar hal itu, Dokter Kuroda menyarankan supaya Mukoda melupakan setiap mimpi yang dia alami, karena itu hanyalah ilusi. Kembali ke masa sekarang, terlihat penyakit Mukoda semakin parah, bahkan sekarang tubuhnya rusak gara-gara penyakit itu. Maka tak heran saat Mami melihatnya dia menganggap Mukoda adalah malaikat maut. Walaupun merasa kasihan, Dokter Kuroda tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Singkat waktu beberapa minggu kemudian, terlihat Mukoda meninggal dalam keadaan tubuh yang hancur. Lalu Dokter Kuroda mengambil sampel otak dari Mukoda untuk dipasangkan ke dalam otak Mami, supaya Mami mengalami mimpi yang sangat panjang sehingga dia tidak takut lagi dengan kematian yang selalu menghantui dirinya. Mendengar hal itu, asisten Dokter Kuroda sebenarnya tidak setuju karena takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Sementara di tempat lain terlihat seorang pemuda bernama Ryusuke baru saja pindah ke sekolah yang berada di kampung halamannya. Dia pun merasa senang karena teman masa kecilnya yang bernama Midori juga ada di sekolah ini. Bahkan sekarang mereka langsung berpacaran.
Lalu saat berada di dalam kelas, Ryusuke mendengar kabar dari teman-temannya. Kemarin ada siswi dari sekolah ini yang melakukan diskon nyawa di persimpangan jalan. Mendengar hal itu, Ryusuke merasa terganggu karena ternyata 8 tahun yang lalu sebelum dia pindah ke kota, Ryusuke bertemu dengan seorang wanita hamil di persimpangan jalan dan tanpa diduga wanita itu melakukan diskon nyawa di hadapan Ryusuke yang masih kecil. Lalu di jam istirahat, Midori menemani Ryusuke yang sedang duduk sendirian. Dia curhat 8 tahun yang lalu bibinya meninggal karena melakukan diskon nyawa di persimpangan jalan. Mendengar hal itu, Ryusuke merasa sangat bersalah karena dia yakin bibi Midori adalah wanita hamil yang bertemu dengan dirinya dulu. Melihat Ryusuke menjauhi Midori, Susue penasaran. Dia melakukan ramalan di persimpangan jalan untuk bertanya ke pria misterius tentang apa yang terjadi kepada kedua temannya itu. Namun tanpa diduga, jawaban dari pria misterius itu mengubah pola pikir Susue sehingga dia sekarang tidak mau menghargai lagi perasaan temannya. Bahkan Susue mengatakan dia sangat mencintai Ryusuke dan sekarang Midori bukanlah teman melainkan saingannya. Sejak saat itu, Susue bersikap aneh. Dia memberikan perhatian lebih dan selalu mengikuti Ryusuke kemanapun dia pergi, walaupun Ryusuke sudah bersikap dingin kepada dirinya. Dan tanpa diduga, saat mengetahui Ryusuke sangat mencintai Midori, Susue merasa frustasi. Bahkan dia sampai melakukan diskon nyawa di hadapan Ryusuke tepat di persimpangan jalan. Setelah melihat kejadian menyeramkan itu kembali terulang di hadapan dirinya, setiap hari Ryusuke berinisiatif mengelilingi persimpangan jalan yang dipenuhi oleh kabut untuk memberikan ramalan baik kepada orang-orang yang bertanya. Bahkan dia tidak takut saat melihat banyak sekali arwah para siswi yang meninggal karena melakukan diskon nyawa setelah mendapat ramalan buruk dari si pria misterius. Lalu ketika melihat si pria misterius melewati persimpangan jalan, Ryusuke berusaha mengejarnya, namun dia malah bertemu dengan arwah wanita penuh darah yang sudah tidak asing bagi dirinya. Tapi ternyata arwah wanita itu malah menunjukkan jalan supaya Ryusuke menolong Midori yang akan bertanya kepada pria misterius pembawa ramalan buruk itu, sehingga Midori berhasil selamat. Kemudian scene berpindah ke seorang gadis bernama Yuko. Dia dikenal sebagai orang pendiam. Lalu saat beberapa hari Yuko tidak masuk sekolah, seorang temannya datang ke rumah untuk menjenguk Yuko karena dia khawatir saat mendengar kabar Yuko sedang sakit. Dan tiba-tiba betapa kagetnya dia saat melihat siput berukuran besar keluar dari mulut Yuko. Lalu kedua orang tua Yuko segera menyuruh anaknya ini berendam di air garam supaya siput itu bisa keluar dari tubuhnya. Tanpa diduga, tubuh Yuko malah berubah menjadi siput yang sangat banyak, sedangkan kepala Yuko sekarang menjadi cangkang dari seekor siput, dan film pun berakhir.